kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi ini kami telah menerima panggilan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan ketika kami berada di dalam rumah-Mu ini, Engkau boleh mencurai kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Salah satu dari berkat itu adalah kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami ke depan. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga saat firman Tuhan dibentangkan, kami mengerti dengan sepenuhnya. Dan pada akhirnya ketika kami pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, kami melangkah dengan sebuah kepastian di mana hidup kami berada di dalam jalan yang benar, berada dalam pimpinan Tuhan, dan berada di dalam berkat-berkat-Nya. Karena itu, pemberitaan firman Tuhan ini hamba serahkan sepenuhnya kepada pemilik firman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dengan harapan ketika kami mendengarkan ini, tidak ada kuasa lain yang akan mengganggunya. Tapi kami benar-benar menerima sepenuhnya kebenaran ini oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini dalam rangka tukar mimbar ya Bapak Ibu. Bukan mimbarnya yang di bawah kemudian ditukarkan. Jadi antar hamba Tuhan wilayah 2 yang meliputi Surabaya, Porong Sidoarjo, Mojokerto, Kediri. Dan supaya saling mengenal, kadang-kadang kita mungkin tidak saling mengenal bahwa itu hamba Tuhan mana, begitu. Ketemu kadang-kadang, aduh, rasanya kok pernah lihat orang itu di mana ya, gitu ya. Jadi dengan kita boleh saling berjumpa saat mungkin tukar mimbar itu, maka dimanapun kita berada berjumpa, ingat kita adalah keluarga besar GKT, gitu ya. Jadi karena itulah saya menyampaikan salam dari majelis dan jemaat dari Mojokerto. Biarlah kita semuanya tetap satu di dalam keluarga besar GKT dan saling menguatkan, saling mendoakan sehingga GKT bersama-sama berkembang. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-39. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Demikian sabda Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tertidur? Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan terjatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman penjajahan ada satu kisah yang bahkan dijadikan judul sebuah ludruk gitu ya, ludruk. Jadi ada seorang yang membela masyarakat. Jadi ketika kebun tebunya itu diambil paksa oleh Belanda, kemudian ada mandor-mandor yang orang-orang pribumi juga, mandor-mandor yang punya kesaktian begitu ya, menindas masyarakat. Maka ada satu tokoh ini selalu membela dan bahkan sering berkelahi, dan banyak mandor yang membela company itu terbunuh mati. Akhirnya orang ini menjadi buron dan dia sakti gitu ya, ceritanya dia sakti, ditembak pun enggak apa-apa. Nah, suatu saat oleh Belanda, anak dan istrinya itu ditangkap. Kemudian dia menyerahkan diri dan dia bisa mati kalau dia sendiri menyerahkan dirinya gitu ya. Akhirnya dihadapkan juga dikatakan, kalau kamu ingin istri dan anakmu hidup, kamu yang harus mati. Karena dia mencintai istri dan anaknya dan dia merelakan dirinya untuk ditembak dengan keinginan hatinya, maka dia mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini kemudian pada saat membaca kitab ini, membaca perikop ini, saya terbayang juga dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika perjamuan Paskah itu, murid-murid mulai masuk ruangan. Ruangan itu ada di lantai 2 begitu ya. Ketika mereka naik ke situ dan mulai masuk, kemudian sudah ada meja yang berisi roti dan anggur yang enak. Karena biasanya untuk pesta itu anggur yang berkualitas. Anggur yang paling enak dikatakan harus memiliki umur 30 tahun. Yang paling enak. Yang sedang-sedang umur 15 tahun. Yang kurang dari itu anggur biasa. Dan jarang digunakan untuk mengadakan pesta ataupun dinikmati dalam suasana yang istimewa. Yang ada anggur-anggur biasa mungkin ya bikin kemudian diminum oleh masyarakat secara umum. Tetapi biasanya pada saat pesta maka memakai anggur yang paling baik, anggur yang paling enak. Termasuk pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat di Kana itu, anggur yang digunakan untuk pesta pernikahan harus anggur yang mahal, karena itu menjadi nama, menjadi nilai bagi sebuah keluarga yang mengadakan perayaan pernikahan. Jangan sampai ada orang, wah Pak Emil nikahkan anak, alah anggurnya itu tidak enak. Jadi itu dijaga supaya keluarga itu tidak mendapatkan gunjingan atau gosip dari kanan kiri, maka harus anggur yang terbaik. Kalau misalkan kita kurang mampu menghadirkan anggur yang kurang baik, maka patungan antara saudara. Kalau Pak Emil ada 5 saudara, maka diajak semua, tolong ya yuk keroyok bareng-bareng. Sehingga bisa menghadirkan anggur yang sangat baik. Dan anggur yang sangat baik tadi saya katakan umurnya berapa? 30 tahun yang enak. Tapi Tuhan Yesus membuat anggur tidak perlu 30 tahun, menjadi anggur yang jauh lebih enak, betul? Pada waktu di pernikahan di Kana, dia hanya ngomong ambil air, kemudian dicedok saja, anggur itu telah melampaui anggur yang 30 tahun. Demikian juga di dalam pesta ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesta perjamuan Paskah. Dan itu merupakan pesta yang terakhir bersama dengan murid-murid. Saya yakin walaupun yang menyiapkan orang lain, karena Tuhan katakan kamu pergi ke kota, nanti kalau ada orang yang bawa buyung itu ikuti aja, dia akan sudah menyediakan perjamuan yang sudah lengkap. Saya yakin kuasa Allah yang dulu bisa mengubah dari air
menjadi anggur yang enak itu, dia pun bisa mengatur orang itu untuk menyediakan anggur yang terbaik. Setuju? Saya yakin orang itu ternyata, ya kebetulan beberapa minggu yang lalu di bulan Februari saya ke sana, itu ada di tingkat atas dan bangunan-bangunan kokoh, dan itu bukan milik orang miskin, gitu ya, bukan milik orang miskin, orang yang kaya. Karena apa? Di zaman-zaman itu ia berada di dalam lantai 2, kemudian tembok-temboknya begitu luar biasa, artinya adalah apa? Pesta yang disediakan untuk Tuhan, pesta yang istimewa. Seringkali juga demikian ya, kalau saya mungkin berkhotbah di mana gitu, sama majelis sama apa, diajak makan, Musa Yekti mau makan apa? Ada. Biasanya kalau di Mojokerto itu ada pilihannya ini, kemudian saya suruh pilih, ayo milih mana? Ya. Artinya kalau kenal dengan hamba Tuhannya itu disediakan yang terbaik begitu. Saya yakin juga demikian ketika Tuhan Yesus yang menggerakkan orang itu. Dan menurut tradisi, kemungkinan rumah itu milik Markus, penulis kitab ini. Yang pada waktu di Taman Getsemani, dia lari, bajunya copot. Ya, itu adalah orang kaya dikatakan oleh tradisi di sana. Kemungkinan milik itu. Artinya yang disediakan anggur itu bukan anggur biasa, tapi anggur yang apa? Istimewa. Nah, karena anggur yang istimewa itulah, saya yakin murid-murid telah mengetahui, wah enak ini minum anggur apa? Perjamuan, anggur perayaan Paskah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam itu ternyata suasana menjadi sangat berubah. Suasana yang begitu mencekam, begitu menakutkan. Ketika Tuhan Yesus berkata, di antara kamu ada yang akan mengkhianatiku. Lalu saya tanya, siapa guru? Siapa? Bukan aku ya guru, bukan aku ya guru. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang mencelupkan roti bersamaku dalam anggur itu, itulah dia. Murid-murid yang mungkin awalnya akan merasakan anggur yang sangat enak, mulai ketakutan. Karena apa? Membuktikan siapa yang jahat di situ. Semuanya menunggu tidak minum-minum. Semuanya menunggu gak nyelup-nyelupkan. Tetapi secara otomatis ketika Yesus mencelupkan, Yudas mencelupkan. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi persoalan yang sangat menakutkan. Adalah apa? Ketika Yesus melihat cawan anggur itu. Dia melihat seperti tokoh di dalam Belanda tadi. Ia melihat anggur itu telah bercampur dengan ipuh atau bercampur dengan empedu. Anggur yang sangat pahit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan ini, pilih mana, anggur yang manis ataukah anggur yang pahit? Pilih mana, anggur yang menyegarkan, menyehatkan, atau anggur yang mematikan karena ada racunnya? Saya yakin setiap kita akan mengatakan, aku akan pilih yang manis dan tidak mau, bahkan akan menghindar kalau itu anggurnya sudah ada apa? Racunnya. Yesus tahu dengan sungguh-sungguh cawan yang dia pegang dan berkata ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ia tahu ini adalah cawan pahit. Ini adalah cawan pahit. Sehingga ketika dia melakukan perjalanan dari Yerusalem, kemudian turun melalui lembah Kidron, lalu naik lagi ke Taman Getsemani, perasaan gentar itu terus mengalir di dalam dirinya. Puncaknya di dalam perikop ini ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata di dalam doa, ya Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadaku, ambillah, lakukanlah.
Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya membayangkan itu kegentaran Tuhan Yesus. Sampai dia berani menawar Bapaknya. Sampai dia berani menawar kepada Allah rencana yang sudah sangat matang dibuat oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu telah merancang sebuah keselamatan yang begitu sempurna. Di akhir-akhir penyelesaiannya itu Yesus harus menawar. Ya Bapa, kalau Engkau mau sebenarnya bisa mengambil cawan ini. Aku gak sanggup rasanya. Aku udah sanggup. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Di dalam ketakutannya itu. Sampai tetesan-tetesan air matanya. Mulutnya itu. Menetes darah. Itu saking beratnya tekanan yang dia hadapi. Sehingga tetesan-tetesan itu menjadi darah yang menetes di tanah dikatakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena ia tahu itu cawan yang sangat pahit. Cawan yang mematikan. Mengapa? Selama pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah menawar kepada Bapaknya untuk menghentikan rencana. Apapun itu. Bahkan pada waktu dia ngomong kepada Petrus, anak-anak, aku akan pergi ke Yerusalem, akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, kepada orang yang jahat itu, kemudian saya akan dibunuh, disalibkan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Apa yang katakan Petrus? Minggir Tuhan. Enggak, itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi Tuhan. Sampai Yesus mengatakan apa? Hei Petrus, atau hei iblis, nyala engkau. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Bapa. Artinya Tuhan Yesus begitu tegar, begitu kuat, begitu luar biasa. Dia tahu semuanya, dia akan lakukan. Tapi di saat yang terakhir itu dia berkata, ya Bapa, kalau cawan ini lalu daripadaku, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Tapi sekali lagi dia mengatakan, aku taat. Aku taat pada keputusan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa sampai Tuhan Yesus menawar ini? Karena penderitaan dia menghadapi murka Allah. Karena dia sedang menghadapi murka daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita kupas satu persatu penderitaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dikhianati oleh muridnya Yudas. 3,5 tahun makan bersama, minum bersama, berjalan bersama, kemudian mengajar bersama, terus kemudian Tuhan tunjukkan mujizat-mujizat yang sama. Artinya apa? Yudas adalah juga satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea, tapi dari wilayah kerajaan Yehuda. Sementara Galilea di wilayah kerajaan yang besar, yang 10 suku, Yudas dari yang kedua suku, dari daerah Kiriot. Sehingga namanya dia Yudas Iskariot. Ya, dia orang yang istimewa sebenarnya, satu-satunya yang dipilih dari daerah Yehuda. Harusnya memiliki kualitas yang baik. Karena yang utara itu dianggap sebagai penyimpangan. Bukan lagi keturunan Daud, seakan-akan demikian ketika Israel pecah, kerajaan pecah. Tetapi orang yang diharapkan menjadi istimewa mengkhianatinya. Bapak Ibu, kalau dikhianati oleh orang yang dia kasihi, yang diistimewakan, itu jauh lebih sakit daripada mungkin ditipu orang. Ya, dia menghadapi itu. Lalu Petrus juga demikian. Bapak Ibu, kebetulan pada waktu saya dijelaskan itu, mungkin Petrus itu ada di Aime sana itu. Kemudian Tuhan Yesus itu agak naiknya, ada memang konturnya tanah naik di situ di tempatnya imam besar.
Dia berdiri di sana dan Petrus sedang berdiam begitu ya. Jadi di sini kemudian tiba-tiba ada wanita, sebelah wanita. Bukankah kamu salah satu dari mereka? Enggak, sumpah aku enggak kenal dia. Lalu ketika itu Petrus mencoba menoleh dan Yesus menoleh. Mata Yesus bersama dengan mata Petrus saling bertatapan. Betapa sakitnya hati Yesus, betul? Petrus yang merupakan pribadi yang sangat dekat dengan Yesus. Pergi ke gunung bersama dengan Yesus dengan 3 temannya. Yohanes dan saudaranya Yohanes dan Petrus. Selalu dia adalah pribadi yang inti. Lalu pada saat Tuhan Yesus menghadapi persoalan itu, menghadapi penghakiman itu, ketika dia menoleh kepada Petrus dan Petrus berkata, sorry aku udah kenal dia. Sakit. Karena itu bagian daripada apa? Murka daripada Allah. Orang yang ia cintai, orang yang dia kasih, sampai bersumpah aku tidak mengenal dia. Sungguh keterlaluan. Kemudian berikutnya masuk di dalam sebuah penjara yang digali batu. Kemudian di situ ada ikatan, tangannya diikat seperti begini, di situ dia dicambuki sedemikian rupa. Itu murka daripada Allah yang sungguh-sungguh mengerikan. Yesus tidak bisa menghindarkan hal itu. Dan di situ dia sudah diikat di balok, dan balok itulah kemudian yang dipotong, dipikul oleh Yesus sampai menuju ke Golgota. Murka Allah yang begitu luar biasa. Itu secara fisik murka Allah dihadapi seperti begitu. Belum lagi berkaitan dengan murka Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Hawa, Adam, di Taman Getsemani yang begitu menyenangkan, Taman Getsemani yang begitu indah, kita pengen makan itu bisa, ngambil buah itu bisa, ini kemudian dia usir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita misalkan begini ya, kita ini orang kota ya, orang kota. Kalau mau makan Indomie, enak sekali ya, tinggal cetet, LPG sudah ada, kompor ada, betul? Terus kemudian ngambil air tinggal mungkin sudah ada di dispenser atau mungkin ada tekan langsung keluar kocok-kocok, kemudian tinggal masak, betul? Umep, mie dituangkan begitu. Pada waktu ternyata LPG habis, listrik ada, cetet, tusukkan colokan, kemudian bisa masak dengan enak. Gampang banget. Lalu tiba-tiba, misalkan tiba-tiba kita berpindah dari kota ke desa untuk masak mie. Itu belinya mie aja mungkin 3 kilo dari desa itu. Harus beli dulu. Sampai di rumah belum ada LPG. Cari kayu bakar dulu ke hutan. Setelah cari kayu bakar ke hutan, sudah kayunya sudah ada, minyak sudah ada, airnya belum ada, nimba dulu. Oh mungkin pergi ke bahasa Jawa itu belik, sumber air yang agak jauh, bawa ember. Kita kira susah enggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengalami hal ini? Halo? Mau? Ada yang mau? Pindah dari kota yang ceklek-ceklek tadi, sekarang ke desa, mau? Halo, kok sendirian saya? Mau? Kalau terpaksa mau, itu pun terpaksa. Kalau bisa jangan dipaksa, kan itu ya. Kita enggak mau, padahal hanya perpindahan dari kota ke desa. Ini pindah dari Taman Eden ke luar Taman Eden. Tetapi bukan hanya sekedar keluar dari Taman Eden. Keluar dan mendapatkan kutukan. Wanita akan melahirkan dengan sangat amat berat. Laki-laki akan berpeluh untuk mendapatkan makanannya. Dan paling mengerikan saya katakan,
tanah ini tidak akan menghasilkan seperti semula, tapi akan keluar semak duri. Itu merupakan kutukan yang terus berlangsung mulai zaman Adam sampai hari ini dan sampai akan datang. Ini adalah murka daripada Allah. Murka daripada. Dan itu diterima sepenuhnya oleh Yesus dengan simbol-simbol yang diletakkan di dalam dirinya. Mahkota duri diletakkan di atas kepalanya. Kemudian diludahi. Kalau orang ngeludahi, orang yang dibenci apa ngeludahi? Gitu tak? Enggak ya. Paling kuak gitu ya. Langsung wush. Wah. Nah, sudah kena di sini. Ingat, Tuhan Yesus itu ditangkap pada waktu malam. Itu menunjukkan dia ditangkap dalam kondisi tidak bersalah. Karena apa? Dia menghindari amukan massa. Terus kemudian Tuhan Yesus itu dihakimi dengan cepat. Malam dipanggil, kemudian 9 sudah disalib. Di Indonesia kalau orang mau dihukum mati, itu ruwetnya minta ampun. Lama sekali prosesnya ini. Ingat Pak Sambu hari ini ya. Apa itu? Ini lagi. Berbulan-bulan berpanjang-panjang tidak karu-karuan. Hanya satu mungkin di Indonesia pernah melakukan itu. Dan itu ada di pikiran saya sampai hari ini. Satu-satunya orang yang dihukum mati langsung tanpa diproses dengan lama-lama langsung harus segera dibunuh adalah Tibo CS. Bapak Ibu pernah dengar itu? Tibo yang ada di Sulawesi itu loh, Palu itu loh. Itu langsung dibunuh. Karena apa? Supaya tidak ditanyai orang langsung dibunuh. Karena dia adalah korban. Dan Yesus itu juga demikian. Karena tidak akan pernah menemukan kesalahan, maka langsung segera aja dieksekusi. Belum sempat mandi, belum sempat apa, ludah masih banyak, terus melakukan perjalanan ke Via Dolorosa. Enggak usah cuci apa? Cuci muka sampai di atas kayu salib. Tubuh yang terluka sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mungkin secara manusia bisa dihadapi oleh Yesus. Kita pun kalau terpaksa menerima hukuman mati mungkin kita bisa menghadapinya. Tapi yang paling berat adalah Yesus menghadapi murka Allah yang total adalah masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu, masuk ke dalam neraka ini. Sampai kepercayaan-kepercayaan lain memberikan gambaran yang sangat mudah. Itu apa? Orang masuk neraka itu bisa naik ke surga. Bagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu apa? Kalau kita dosanya ditimbang, dosanya lebih tinggi, maka dihukum sesuai banyaknya dosa bersih, kemudian bisa masuk ke surga. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan ini dan tidak mungkin. Karena neraka dan surga itu sudah masuk di dalam kekekalan. Ya, masuk ke dalam kekekalan. Sekali masuk neraka, selama-lamanya masuk neraka. Sekali masuk surga, selama-lamanya masuk surga. Tidak akan pernah ada yang di surga kemudian mencicipi surga kemudian ke neraka atau mencicipi neraka menuju surga. Itu Yesus sudah memberikan gambaran tentang Lazarus dan orang kaya. Jelas ya? Tidak ada ini. Dan ini sangat mengerikan. Dunia pun juga mengatakan demikian Bapak Ibu. Karena ketakutannya terhadap kematian. Kita itu sering, walaupun kita mungkin S2 atau S1, S2, S3 pun berkaitan dengan agama gini. Kita itu akhirnya rasional kita itu tidak berfungsi begitu. Contoh, Bapak Ibu masih lihat ya, kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, lalu sama pihak jasa apa itu, jasa kematian, ditanyai, dikasih kendi dan apa, semangka. Tahu nggak fungsinya Bapak Ibu, tahu nggak? Untuk apa itu? Halo, ada yang tahu? Nggak ada ya?
Tapi kenapa dilakukan? Pas masuk, mobilnya mau berangkat, baru nyala apa? Nyala sirine langsung brok, brok. Bapak Ibu pernah tahu cerita ini kenapa? Ceritanya itu ada seorang raja kemudian mati. Ternyata pada waktu di pintu neraka salah tulis. Maksudnya di dalam kitab itu belum tertulis namanya orang lain. Akhirnya dia suruh balik ke dunia lagi. Dengan rasa terima kasih karena neraka menakutkan. Dan dia tuh tanya, apa yang kalian sukai? Oh ternyata apa? Penjaga pintu neraka senengannya buah semangka. Gitu loh. Jadi karena dia senang buah semangka, maka pada waktu mati dikasih apa? Semangka supaya istilah disuik gitu ya. Dikasih sogokan. Kita kasih buah semangka ya, lolosnya ojo masuk neraka, begitu loh. Atau ringankanlah di neraka, kamu tak kasih semangka loh. Di neraka juga agak panas, kasih air kendinya tadi ya. Tapi kasih Tuhan, kadang-kadang kita lakukan itu karena ketakutan. Betul? Karena ketakutan. Yang lebih menurut saya kurang, kita khususnya tradisi Tionghoa ya. Kalau peti sudah masuk, apa yang dilakukan oleh orang yang akan ngubur itu? Diukur. Peti ini diukur berapa? Ini ya. Menceng sedikit. Enggak. Diluruskan, kurang lurus, betul? Seringkali kita mengalami itu. Karena apa? Itu sebenarnya dampak dari dalam diri kita, sadar ataupun tidak, kita mengalami ketakutan di dalam kematian. Dan Tuhan Yesus menghadapi itu semuanya. Semua yang ditakutkan oleh manusia yang jatuh di dalam dosa itu diterima oleh Yesus. Karena itulah dia menawar kepada Bapaknya. Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Batalkan saja Bapa, rencana kita ini terlalu berat. Dia menawar. Semua pelayanan tidak pernah ditawar, tapi penderitaan ini dia tawar. Ia adalah Allah dan sekaligus manusia mengalami ketakutan yang begitu mendalam sampai peluhnya seperti darah. Itu yang pertama. Kenapa dia menawar? Kenapa dia mengalami ketakutan sedemikian rupa? Karena apa? Berhadapan dengan murka daripada Allah. Yang kedua, dia harus minum cawan pahit ini seluruhnya sampai apa? Tetes yang terakhir. Kenapa kok nggak disisakan? Kenapa kok Tuhan Yesus nggak mau separuh saja? Harus minum semuanya dan itu sendirian. Saya tadi salah sedikit ya, bukan papanya Aime tapi Engku ya. Kamu panggil Engku atau Empek? Ence. Karena adiknya Pak Gunaryo. Saya pada waktu di kampus itu ya satu kamar dengan enciknya Aime ini, lalu saya sedih. Kemudian saya duduk dengan sedih, lalu pas dia kebetulan masuk. Kemudian saya katakan, Yek, kenapa kamu? Lalu saya berkata, hatiku sedih, ingin mati rasanya. Waduh, langsung dia rangkul saya, ditepuk-tepuk pundak saya. Yek, semua persoalan itu ada jalan keluarnya. Yek, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Berpengharapan. Sudah ngomong banyak, kemudian dia tanya, apa persoalanmu? Lalu saya jawab, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Langsung saya dikeblok gitu ya. Karena itu perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan? Di Injil yang lain. Hatiku sedih, ingin mati rasanya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman ketika melihat saya sedih, dia langsung merangkul, memberikan penghiburan.
ini Tuhan Yesus di dalam kondisi yang menghadapi murka Allah ini, tidak ada satupun pribadi yang mau membantu, menolong, memberikan dorongan, mendampingi. Walaupun Petrus berkata, Tuhan, kalau mereka semuanya ini menyangkal Engkau, aku tidak akan menyangkal, aku akan mati bersamamu. Muridnya yang lain, sama Tuhan, aku juga tidak akan menyangkal Engkau. Tapi kenyataannya ketika Petrus berjumpa dengan wanita yang dianggap oleh orang-orang Yahudi, orang kelas 2, dia berkata, engkau salah satu dari dia. Dia sampai bersumpah. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Hal yang menyakitkan itu dialami oleh Yesus. Seharusnya Yesus ngomong gini, walah 3,5 tahun bersama Petrus, tak kasih semuanya, mujizat juga tak kasih. Bahkan dia punya kuasa ketika mendoakan orang sakit sembuh, dengan 70 orang pun bersama-sama punya mujizat itu. Sekarang aku menghadapi kesulitan gini, dia menyangkal sampai bersumpah. Yesus bisa mengatakan, wis sampai di sini gak usah kasih salib, pergi ke surga. Bisa nggak? Halo? Bisa harusnya. Bisa. Alah percuma. Nanti jemaat-jemaatku di GKT yang ngono. Susah sedikit pindah. Susah sedikit enggak ibadah. Gak usah aku mati di atas kayu salib. Bisa kok Tuhan. Karena apa buktinya? Murid itu 3,5 tahun bersama-sama, tidur bersama, makan bersama, melayani bersama. Semuanya yang terbaik. Kita tidak mengalami yang seperti murid-murid. Kita tidak melihat ketika Tuhan Yesus memecahkan roti lalu membagikan 5 roti untuk 5.000 orang. Kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan menceliklah, maka orang itu mencelik. Kita tidak melihat berkata Tuhan Yesus, hei Lazarus bangkit, maka Lazarus bangkit. Kita tidak melihat. Ke-12 murid melihat semuanya. Tetapi ketika Yesus menghadapi persoalan itu, dia tidak memberikan dukungan. Dan dia tidak minum cawan itu separuh-separuh Bapak Ibu. Dia minum seluruhnya, dia minum. Kenapa? Karena kalau hanya diminum separuh, kita pun tetap tidak akan memiliki pengharapan apa-apa. Tetapi kalau dia minum seluruhnya, kita mendapatkan pengharapan itu. Inilah Bapak Ibu yang menjadikan Tuhan Yesus melihat cawan pahit itu penderitaan yang sangat dalam. Penderitaan yang sangat luar biasa sehingga dia ingin membebaskan dirinya dari tuntutan rencana Allah untuk penyelamatan itu. Tapi syukur kepada Tuhan. Ia setia terhadap misinya. Ia tetap setia kepada keputusannya bersama Bapa dan Roh Kudus untuk menyelesaikan penderitaan manusia. Sehingga dia harus minum cawan pahit itu sepenuhnya. Sampai tetes yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita tidak mencicipi cawan yang pahit itu. Cawan yang beracun itu. Yang kita minum sekarang. Ketika Tuhan Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini untuk apa? Penghapusan dosa, penghapusan hukuman yang mengerikan ini. Sehingga cawan yang kita minum bukan cawan yang pahit, tapi cawan yang menghidupkan kita. Cawan yang membuat harapan kita. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, mari kita belajar kepada Kristus tentang kesetiaan Dia. Tentang ketaatan dia di dalam penyelamatan. Di dalam penyelamatan kita. Seandainya Yesus membatalkan, seandainya Yesus berhenti di tengah jalan, seandainya Yesus tidak minum cawan itu sepenuhnya, maka kita yang akan masuk ke neraka tetap akan masuk ke neraka dan tidak mungkin dipindahkan dari neraka ke surga.
tapi dia minum semuanya. Taat itu. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ketaatan. Perjalanan kita juga demikian Bapak Ibu kasih Tuhan. Perjalanan kita di dalam mengiring Yesus adalah perjalanan orang-orang kudus yang akan menuju ke surga. Dan di dalamnya ada proses. Dan di dalam proses itu ada banyak, kalau istilahnya kalau di proses kayu itu diamplas dan sebagainya, dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Bapak Ibu, saya mendapatkan berkat dari Pak Aiter, dia ngomong begini, sakit itu jangan langsung berdoa untuk disembuhkan. Karena apa? Kita tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Misalkan sakit langsung doa sembuh, kita tidak merasakan itu. Karena itulah dikatakan, kenapa wanita-wanita masih gadis diberikan sakit setiap bulan? Itu untuk nyicil katanya. Nanti pada waktu melahirkan sudah terbiasa dari sakit, kemudian sudah nggak terlalu kaget. Tapi kalau langsung kaget, wah bisa berantakan gitu ya. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Di dalam gereja pun banyak ada gesekan dan sebagainya. Tetapi ingat, tetaplah setia seperti Kristus. Karena Kristus telah setia untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak setia untuk menerima anugerah itu. Dan kita gadekan atau kita berikan atau kita tukar dengan yang lain. Ingat, di tempat lain tidak ada pengharapan itu. Jangan tukarkan itu, karena tetaplah setia. Kemudian mengajarkan yang kedua apa? Kuat di dalam ujian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat, ujian-ujian atau saya katakan cawan-cawan pahit yang kita alami itu bukan cawan pahit, cawan-cawan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita bukan pencobaan yang tidak mampu kita lakukan, tapi pencobaan biasa yang mampu kita lakukan. Terlebih Tuhan Yesus juga mendampingi kita. Karena apa? Cawan yang paling pahit, cawan yang mematikan itu telah diminum oleh Tuhan secara tuntas sampai tetes yang terakhir. Maka kalau kita mengalami persoalan di dalam kekristenan, himpitan di dalam kekristenan, masalah dalam itu biasa. Sehingga Paulus berkata apa? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangankah? Kemiskinankah? Atau yang lain-lain? Tidak. Karena Yesus bersama dengan kita. Dan yang kedua tadi, pencobaan yang ada dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Kemudian yang berikutnya, tentunya dengan Yesus meminum cawan ini, pengampunan dosa terjadi atas diri kita. Maka kita pun harus belajar mengampuni sesama kita. Jangan biarkan mereka tetap di dalam beban berat dosa karena kita tidak mengampuni. Karena Yesus sudah mengampuni Bapak Ibu, berikanlah juga pengampunan kepada orang lain. Cawan yang harus kita minum, cawan yang mematikan itu, cawan yang merupakan murka Allah itu, telah diminum sepenuhnya oleh Yesus sampai tetes yang terakhir. Karena itu, tetaplah di dalam Kristus. Yang cawan yang kita minum adalah cawan yang penuh pengharapan sampai ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Mohon untuk Bapak Pendeta Emil bisa berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus kami boleh mengucap syukur. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini ada di hati kami. Dan menjadi jaminan dalam menjalani hidup ini. Hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Berkati Pak Yakti dengan pelayanannya. Tuhan tolong dalam kehidupannya menjadi berkat
menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berita Injil, berita keselamatan kepada orang-orang selama hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.